Di konten sebelumnya gue udah bikin film-film terbaik dari genre romantis dari film-film Hollywood yang juga terkenal. Nah, sekarang giliran dari Indonesia, pilihan film dari gue yang bakal ada dalam genre romantis dengan alur cerita menarik dan konsep yang bikin feel kalian tentu aja dibuat baper. Welcome back to the Next Cinema Channel, masih bersama gue lagi Ri di konten top 10 list film yang juga bakal ada dalam sebuah film-film romantis Indonesia terbaik yang telah tayang di tahun 2021 kemarin. Buat kalian yang lagi cari film seru bisa main-main aja di channel ini, dan kalau kalian suka dengan kontennya bisa pencet aja tombol subscribe-nya. Well, daripada lama-lama, mari kita langsung aja mulai ke list filmnya. Hujan datang menghapus debu di jalan. Apakah hujan datang juga untuk menghapus? Hujan di balik jendela. Diambil dari sebuah senandung lagu dengan judul yang sama, yakni Hujan di Balik Jendela. Film ini bakal menggunakan sebuah cerita tentang cinta, perselingkuhan, dan sebuah kisah yang penuh luka dan kenangan. Diawali dari film baper Indonesia yang satu ini ya. Berawal dari sebuah kisah cinta yang romantis sampai menjadi cerita dari kisah yang rumit, membuat film original dari Klik Film ini punya daya tarik yang sangat bikin para penontonnya penasaran. Apalagi dengan didukung oleh set latar yang penuh monokrom dan tentu bakal penuh dengan adegan sadness. Film ini mungkin bakal jadi film yang harus masuk ke dalam watchlist kalian. Serta tentu juga filmnya mendapatkan rating di atas rata-rata, yaitu sebesar 6,2 di IMDb dengan label film di 13 tahun ke atas. Ya, gue kan udah gak ketemu dia 11 tahun. Ayah warisin restoran Piccolo ke gue. Gue berniat untuk buka lagi restoran itu. Tentang Rindu. Kisah dari Tentang Rindu ini menceritakan sebuah cerita dari gadis bernama Rindu yang telah mendapatkan sebuah warisan restoran dan resep andalan keluarga dari almarhum ayahnya itu. Rindu dengan impian yang sama harus bisa meneruskan warisan keluarganya itu bersama dengan bekas soul chef ayahnya bernama Randy. Sama seperti di film urutan 10 tadi, masih dalam sebuah film dari Klik Film original yang mana bakal juga menggunakan sebuah cerita romantis yang penuh dengan sebuah kenangan hangat dari si protagonisnya itu. Tapi untuk film ini mungkin bakal menggunakan latar yang sama dan juga cerita yang menarik. Untuk ratingnya sendiri bakal di rating yang mirip-mirip dengan film sebelumnya, yakni 6,5 di IMDb dengan masih di label 13 tahun ke atas. Kita akan mengikuti harusnya. 2.400.000 sehari. Kamu kapan mau nembak Yura? Tembak apa? Tersanjung The Movie. Tersanjung The Movie ini berawal dari kisah sebuah kesengsaraan dari seorang gadis bernama Yura yang harus bisa berusaha mengatasi krisis ekonomi dalam keluarganya serta harus terpaksa meninggalkan cintanya untuk dijodohkan dengan anak dari keluarga orang kaya. Sebenarnya ini adalah film yang memang udah ditunda-tunda penayangan primernya dari tahun 2020 kemarin ya. Para fans yang memang udah tahu dan pernah nonton dalam sinetronnya ini menunggu dan selalu menunggu hingga akhirnya di tahun 2021 kemarin filmnya baru rilis men. Well, menurut gue sih ekspektasi para penggemar film Tersanjung agak terlalu besar ya. Dan setelah filmnya rilis, mereka akhirnya sedikit kecewa dengan alur dan juga kisahnya itu. Buat orang awam kayak gue yang nggak nonton dan ngikutin cerita lamanya sih, ya fan-fan aja ya. Tapi buat para fansnya gue yakin sih agak sedikit kecewa. Karena itu filmnya sendiri di rating rata-rata dengan 6,0 di IMDb dan tentu dengan label film 13 tahun ke atas. Gue bakal jadi adik terbaik buat lo. Tanggung jawab apaan? Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Cerita dari cinta pertama, kedua, dan ketiga ini bakal berada dalam sebuah kisah rumit antara keluarga dan pendekatan dari dua remaja bernama Raja dan Asia yang suka dengan seni tari hingga akhirnya keduanya saling jatuh hati. Film yang masih tergolong sangat baru ini bakal membuat sebuah konsep film romantis yang masih fresh banget di Indonesia. Apalagi dengan para cast yang sedang naik daun, membuat film ini bisa menghook para penontonnya yang suka dengan film romantis dan juga drama.
Pengambilan gambarnya atau sinematografinya yang menyesuaikan dengan waktu dari masa sekarang membuat filmnya bakal beda dari yang lain. Pokoknya worth it banget buat kalian tonton lah. Sedangkan ratingnya sendiri walaupun masih dalam penayangannya, film ini sukses mendapatkan rating 7,4 di situs IMDb serta juga ada dalam label 13 tahun ke atas. Nama panggilannya Gis, artinya dewa ya? Kok tahu? Karena gue suka baca. N. Kok tahu? Karena gue bisa baca. Gis and Ann. Gis dan Ann sendiri bakal berkisah pada sebuah kisah cinta masa remaja yang tengah dalam mabuk sebuah asmara cinta dan harus bisa menghadapi segala cobaan dengan komitmen yang sangat besar. So, filmnya sendiri adalah sebuah adaptasi dari sebuah novel terkenal dan gua rasa hype dari filmnya sendiri udah nggak usah dipertanyakan lagi ya. Menurut gua kisahnya ini cukup menarik dan tentu punya konflik yang lumayan cukup bagus. Tapi sayang untuk adegan dan skenarionya sendiri menurut gua ya masih agak sedikit cringe lah. Dan walaupun begitu, Gis and Ann sendiri bakal bisa dibilang adalah film remaja romantis yang udah gua tunggu-tunggu serta cukup mendapatkan sentimen positif dari gua dengan di rating yang masih underrated sebesar 5,2 di IMDb dan juga masih dalam label film remaja. Jika kamu memperbaiki diri dan memelihara diri, maka Allah akan menyayangimu dan mengampuni. Surga yang tak dirindukan 3. Seri ketiga dari sebuah film religi romantis panjang berjudul Surga yang Tak Dirindukan ini bakal kembali dengan cerita dari prequelnya yang menjadi kisah antara Arini, Pras, dan Meiros yang kini semakin runyam dan juga semakin berbelit-belit. Sejak Arini meninggal dunia, kisah rumah tangga Pras dan Meiros tetap dihadapkan dengan cobaan yang begitu berat. Kalau kalian ngikutin cerita dari film ini, wajib banget harus nonton seri ketiganya ini. Bukan cuma konfliknya aja yang bakal dibuat lebih beda dari sebelumnya, ceritanya pun bakal dibuat lebih sadness lagi dengan beberapa kutipan-kutipan religi yang bakal bikin kalian merinding. Walaupun case-nya dibuat berbeda, nggak menurunkan kualitas dari filmnya ini. Dan terbukti para fans tetap menyukainya dan mendapatkan rating tinggi yakni 7,1 di IMDb dengan masih dalam rated 13 tahun ke atas. Kamu itu harus memperjuangkan kebahagiaan yang lebih dari itu. Bisma cukup jatuh cinta dengan satu orang, Bu. Dan hati aku yang akan menentukan dia jodoh. Wedding Proposal. Kisah menarik dari film Wedding Proposal ini berawal dari perjuangan cinta seorang fotografer profesional bernama Bisma yang dirinya berharap untuk bisa menemukan jodohnya kembali. Cukup hype pada premier tayangnya membuat film ini cukup digemari oleh para penontonnya dan terutama yang suka dengan film romantis masa muda gitu. Kisahnya ini memang tergolong klasik tapi tentu bakal ada sentuhan menarik yang akan ditampilkan di film ini. Cerita antara komedi, romantis dan juga dramanya ini bakal dibuat sama rata yang mana juga bagi gue sendiri ini cukup fair dan juga cukup pas lah gitu. Dan dengan itu semua film ini di rating tinggi dengan sebesar 7,2 dan di rated 13 tahun ke atas. Dengan daun ini akan menerbangkan kamu ke tempat yang terbaik jika kamu memintanya. A Perfect Fit. A Perfect Fit ini mengangkat sebuah kisah percintaan dari seorang fashion blogger cantik bernama Saski yang harus mengorbankan masa depannya untuk bisa berbakti pada orang tuanya dengan menjodohkannya ia dengan seorang anak bangsawan dari Bali. Semua itu mulai diragukannya sampai Saski diramal oleh seseorang yang membawanya ke sebuah toko sepatu dan bertemu dengan seorang pria bernama Rio. Kisahnya ini masih dalam sebuah cerita yang klise tapi sang sutradaranya membuat film ini bakal mencampurkan dengan ciri khas lokal dan juga modern. Itu mungkin adalah yang menjadi unggulan pada film yang digarap Starvision dan Netflix ini. Konflik dari para main lead dan seluruh karakternya bakal dibuat cukup lucu dan juga dibawakan dengan matang olehnya. Overall, film ini menurut gua bagus dan kalian bisa tonton juga di layanan streaming Netflix dengan rating yang juga sama masih dalam underrated dengan sebesar 5,3 di IMDb dan mendapatkan label film remaja. Aku mau sama kamu selamanya. Kamu mau nggak?
ninggalin semuanya dan menikah di sini sama aku. Akhirat A Love Story. Akhirat A Love Story ini bakal bercerita dari kisah cinta pada perbedaan agama dari dua orang yang saling mencintai antara Timur dan Mentari yang tetap bersama tanpa memikirkan perbedaannya itu. Gua nggak bisa cerita lebih soal filmnya ini ya, karena menurut gua sendiri mungkin bisa merugikan kalian yang belum pernah nonton film ini. Ceritanya ini menurut gua benar-benar sangat bagus banget dan tentu bakal juga diiringi dengan dua cast yang cukup klop di film romantis. Dengan menggunakan konsep dari film romantis fantasi yang memang juga jadi genre favorit gua sendiri, gua rasa nggak akan bikin kalian kecewa dah. Dan oleh karena itu juga IMDb sendiri memberikan rating yang cukup besar sebesar 7,7 dan tentu masih dalam rated remaja atau 13 tahun ke atas. Kamu tuh bisa main musik, bisa jadi tour guide aku. Terus sekarang masakannya enak banget. Sebenarnya apa sih yang kamu nggak bisa? Menikah. Karena itu yang diinginkan oleh ibu saya, tapi saya belum bisa berikan. Laila Majnun. Laila Majnun ini bakal berkisah mengenai sebuah drama romantis yang menggambarkan tentang cinta yang bersemi dengan tumbuh meski terhalang oleh tantangan dalam tradisi dan kebudayaannya. Sama seperti film Tersanjung, Laila Majnun sendiri adalah kisah dari sinetron dan film-film lama yang bakal di-remake ke dalam film layar lebar di tahun 2020 kemarin. Tapi sayang pada masa itu pandemik dimulai dan mau gak mau filmnya ini harus ditunda sampai tahun 2021 kemarin. Yang buat film ini menjadi film romantis Indonesia terbaik versi dari gua ini mungkin adalah ceritanya yang masih dalam kisah klasik tapi tentu mendapatkan bumbu modern yang menyesuaikan dengan waktunya itu. Apalagi sinematografi dan pemerannya sendiri udah bukan main ya. Semuanya adalah aktor dan aktris yang famous di Indonesia. Overall gue suka dengan film ini dan mungkin masih 50-50 sama film Akhirat di nomor 2 tadi. Yang ini mungkin menang dari segi famous dan fansnya, tapi yang Akhirat A Love Story tadi adalah pure memang pendapat dari gua. Jadi bisa dibilang keduanya ini masuk ke dalam film nomor 1 di list ini ya. By the way, Laila Majnun sendiri mendapatkan rating yang not bad dengan sebesar 6,4 dan di rated 13 tahun ke atas serta bisa kalian tonton di layanan streaming Netflix. So mungkin cuma segitu aja top 10 film romantis Indonesia terbaik di tahun 2021 kemarin. Kalau kalian kurang setuju dengan list film yang gua bagikan ini, kalian bisa share aja list film terbaik versi dari kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Jika kalian suka dengan kontennya, bisa kalian like aja dan tentu bisa kalian support channel ini dengan cara subscribe dan share videonya ke teman-teman kalian. Sekian dari gua, pamit undur diri, see you in the next film.